Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurnal Refleksi Dua Mingguan Modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Saya Bejo Widodo SPD SD, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Gerobokan. Pada jurnal refleksi 2 mingguan modul 3.2 hari ini, saya menggunakan model 4F. Fact, Feeling, Finding, and Future, yang dikembangkan oleh Dr. Roger Greenway dengan terjemahan 4F adalah peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Peristiwa pertama yaitu mulai dari diri dan eksplorasi konsep secara mandiri. Pada saat sesi ini, JKP diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan yang bertujuan untuk mengaktifkan ulang pengetahuan awal JKP tentang ekosistem sekolah dan peran pemimpin dan bisa memetakan aset berbasis kekuatannya, baik pada diri sendiri maupun sekolah dalam pengelolaan sumber daya sekolah. Eksplorasi konsep mandiri dan forum diskusi. Pada sesi pembelajaran ini, JKP banyak melakukan eksplorasi mandiri dengan menelaah konsep dasar tentang sekolah sebagai ekosistem, pendekatan berbasis kekurangan dan pendekatan berbasis aset. Sejarah singkat pendekatan aset-based community development dan aset-aset dalam sebuah komunitas. Aktivitas setelah membaca mandiri dilanjutkan dengan berdiskusi bersama dengan JKP lainnya pada forum diskusi. Ruang kolaborasi 1. Pada ruang kolaborasi ini, JKP diajak untuk bekerja sama dengan peserta lainnya dalam menyelesaikan tugas kelompok mengidentifikasi sumber daya, yaitu 1. Masing-masing kelompok terdiri atas guru dengan jenjang yang berbeda namun berasal dari daerah yang sama atau berdekatan. Tentukan daerah sesuai dengan kondisi lingkungan yang serupa pada masing-masing peserta JKP. 2. Dari masing-masing sumber daya tersebut, setiap kelompok membuat identifikasi aset atau modal apa yang dimiliki oleh daerahnya dan menuliskan pada atau bagaimana pemanfaatnya. Bagaimana manfaatnya. 3. Membuat daftar cara mengelola sumber daya. Ruang kolaborasi 2. Pada sesi ini, setiap kelompok mempresentasikan hasil identifikasi aset atau modal. Setiap kelompok memberikan umpan balik terhadap presentasi kelompok lain. Umpan balik yang diberikan berdasarkan beberapa pertanyaan yang diajukan pada LMS. Demonstrasi kontekstual. Pada demonstrasi kontekstual, JKP menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada pada LMS. Kemudian JKP mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan, yaitu dengan tahapan baca dari tayangan video tersebut. JKP mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran di tayangan video tersebut. Kemudian JKP menganalisis modal utama apa saja yang dimuatkan dari contoh video itu. Elaborasi pemahaman dan konsep antar materi, koneksi antar materi. Pada kegiatan elaborasi pemahaman dipandu oleh instruktur nasional Ibu Wiwi Indah Kusumaningrum yang mengulas dan memberikan penguatan tentang materi yang sudah dipelajari dan memberikan pemahaman terhadap JKP tentang pemimpin dalam pengelolaan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Aksi nyata. Pada kegiatan nyata, JKP mengidentifikasikan sumber daya sebagai aset atau kekuatan yang dimiliki sekolah. Identifikasi sumber daya sekolah dilakukan secara kolaboratif agar semua warga sekolah dapat bersama-sama mengetahui dan memanfaatkannya untuk peningkatan kualitas pendidikan. Feeling, perasaan. Setelah mempelajari modul 3.2 mengenai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, saya jadi bersemangat untuk mengikuti tahapan pembelajaran selanjutnya bersama rekan JKP, PP, dan fasilitator. Di mana sebelumnya yang saya tahu aset yang dimiliki sekolah hanya berupa barang, ternyata aset yang dimiliki sekolah sangat banyak. Demikian juga pemanfaatannya dalam memajukan sekolah. Pada materi pendekatan berbasis kekurangan atau masalah dan pendekatan berbasis aset atau kekuatan,
serta 7 aset utama dalam pengembangan sebuah komunitas. Seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu memetakan 7 aset sekolah yang berdampak pada perubahan di sekolah ke arah yang lebih baik dalam rangka mewujudkan pembelajaran yang pihak pada murid. Pembelajaran selama 2 minggu ini sangat padat yang berkaitan dengan konsep ekosistem. Pendekatan berbasis kekurangan atau masalah atau disebut juga deficit-based approach dan pendekatan berbasis aset atau kekuatan yang disebut dengan asset-based approach, di mana ekosistem adalah sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan, dan memiliki suatu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Jika diibaratkan sekolah sebagai sebuah ekosistem, maka sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor-faktor biotik dan abiotik. Kedua unsur tersebut saling berinteraksi sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Adapun yang termasuk dalam faktor biotik yaitu murid, guru, kepala sekolah, staf atau tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua murid, masyarakat sekitar sekolah, dinas terkait, dan pemerintah daerah. Sedangkan untuk unsur abiotik yaitu sarana prasarana, keuangan, lingkungan alam, dan politik. Future penerapan. Setelah mempelajari modul 3.2 materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, saya mencoba menganalisis dan memetakan aset kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh sekolah maupun yang ada di sekitar sekolah untuk diberdayakan dalam pengembangan sekolah ke depannya. Dalam melakukan analisis dan pemetaan tersebut, saya berkolaborasi dengan pihak terkait, yaitu kepala sekolah dan rekan sejawat, tendik, dan orang tua dalam memanfaatkan aset sekolah secara optimal dalam pembelajaran sehingga dapat mengembangkan potensi murid secara maksimal. Saya juga mengajak rekan sejawat agar lebih fokus pada kekuatan dan aset sekolah, jangan fokus pada kekurangan dan masalah, agar dapat memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan dan kemajuan sekolah yang berpihak pada murid. Demikian jurnal refleksi demikian 3.2 ini. Sekian dan terima kasih.